ceria dan energik, suara musik bergema, ilmu kita raih bersama di sini dan sekarang. Terinspirasi tiap hari di setiap pelajaran. Podcast ini untuk kita dengan semangat dan harapan. Belajar bersama, semangat membara. SMP Negeri 1, terus jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di podcast SMP Negeri 1 Kota Pasuruan. Kali ini saya sebagai host akan menemani pemirsa dengan anak-anak yang ada di SMP Negeri 1 Pasuruan dengan mengusung tema sekolah mengembangkan bahasa dengan meliputi kompetensi bahasa Indonesia, kecakapan bahasa tulis dan bahasa lisan. Kali ini kita akan ditemani oleh Ananda. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadisa Anastasia Putri dari kelas 9B dan rekan saya juga. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nora Syifa dari kelas 9B. Iya, mereka ini adalah anak-anak yang berprestasi di bidang bahasa. Salah satunya adalah Nora Syifa, ini adalah juara 2 Lomba Pidato Bahasa Jawa. Selamat ya Nora. Ya, terima kasih Bu. Ya, untuk Karisa juara 2 juga loh ya. Ini dari lomba FLS3N menulis cerpen. Benar sekali juga Karisa. Terima kasih Bu Ani. Iya, mereka berdua ini telah mengukir prestasi di SMP Negeri 1 Pasuruan dalam bidang bahasa tulis dan bahasa lisan. Iya. Kenal enggak dengan bahasa? Kenal dong. Suka enggak dengan pelajaran bahasa? Suka. Di SMP 1 ini ada beberapa macam pelajaran Ya. bahasa ya. Ya. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Indonesia, Indonesia, ada bahasa Inggris. Iya. Benar. Terima kasih. Ini kompetensinya ini sudah disalurkan melalui lomba-lomba kejuaraan benar. dan alhamdulillah sudah mendapatkan prestasi yang luar biasa. Nah, pemirsa, kita akan berbincang-bincang bagaimana sih kok bisa ya lomba-lomba dapat juara, lomba bahasa, lomba apa ya? Tentunya penasaran kan? Ya? Iya, kita ikuti bersama. Kita tanya dulu untuk Mbak Naura. Ini ada Mbak Naura atau Kak Naura. Ini Kak Naura ini skillnya ini di bicara ini. Dia sudah prestasi, pernah lomba mendongeng, pernah lomba pidato ya. Yang kali ini kita tanyakan bagaimana seputar pengalamannya ke kita mengikuti sebuah lomba pidato bahasa Jawa. Lomba pidato bahasa Jawa. Ini waduh, kayaknya susah ya. Ya, emang susah. Memang susah Menyesuaikan ya. Wow, Menyesuaikan luar bahasa biasa. Sulit itu termasuk Bagaimana ini yang namanya sebelum lomba itu harus ada tipsnya ya? Ya. Bagaimana ini saya cuman silakan ditularkan kepada teman-temannya. Kalau untuk persiapan tersendiri sih, saya cuma kayak nyari-nyari. Soalnya kan di sana ada disusun temanya tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Itu juga kan kebanyakan nih kalau berpidato pakai bahasa Indonesia. Kita juga harus bisa merubahnya sendiri pakai bahasa Jawa. Iya kan, itu yang lebih susah. Terus juga orang-orang kalau pakai bahasa Jawa kebanyakan itu bahasanya sedikit kasar. Kalau kami, kalau saya juga ya, itu kayak dihalus-halusin pakai apa sih namanya? Kromah. Iya, pakai bahasa Karena kalau di kromah. bahasa Jawa ini ada kromo inggil, ada Iya, kromo halus. Iya, banyak tatanan bahasa ya Susah. digunakan. Kayaknya lebih susah ya daripada bahasa Inggris ya. Iya, jauh. Bahkan lebih susah daripada bahasa Tapi kalau Inggris saya lihat kayaknya. ketika anak-anak ujian, wah, kalau mengerjakan bahasa Jawa, wah ini rupanya agaknya sulit luar biasa. Padahal ini Iya. bahasa Jawa, ini bahasa daerah bahasa ya. sehari-hari. Bahasa Harus kita. dilestarikan, itu Iya. bahasa kita. Benar. Maka orang Jawa itu harus bisa. Iya, coba Kak. Nah, yuk dilanjutkan Kak Risa. Terus juga harus menyusun kalimatnya dengan jelas. Terus temanya juga masuk akal juga.
Terus juga harus menggunakan, tadi saya udah bilang bahasanya harus tepat, harus nggak boleh kasar. Terus harus diawali dengan pembukaan juga yang menarik. Kalau monoton kan mungkin audiens kita yang dengar kayak bosen gitu kan Bu. Apalagi awal-awal baru kita mulai percakapannya udah bosen, bikin nggak menarik. Itu yang poin utama dari berpidato. Terus juga ada teknik penyampaian. Teknik penyampaian tersendiri itu juga menjaga tempo berbicara. Terus artikulasinya harus jelas. Kita nggak boleh kayak mini-mini gitu juga nggak boleh, harus jelas gitu terus gitu ya. Terus jaga kontak mata dengan audiens. Yang penting harus pede ya, ini harus pede ya. Itu betul, itu paling utama sih Bu sebenarnya. Kuncinya itu. Kuncinya nggak Paling boleh takut harus. salah. Iya. Emang semua manusia kan pasti punya kesalahan intinya. Ya. Terus juga ekspresi tubuh. Ekspresi tubuh kita tuh nggak boleh kayak gini. Kalau gini aja, emang enak dilihatnya? Enggak kan? Pasti orang-orang Iya. kaku Iya, kan, nggak enak, bosen iya. banget. Harus bisa berbicara. Ada nggak tips supaya kita itu ndak nervous ya? Biasanya kita kan menghadapi banyak orang, ditonton orang nervous itu. Gimana ini? Kalau menurut saya sendiri, nggak tahu juga orang-orangnya ya Bu ya. Kalau saya itu lihat bagian atasnya audiens, bagian sini. Iya. Jadi katanya juga kalau tatap matanya itu bakal naskahnya hilang semua gitu kan. Saya tantang nih Bu, pakai saya sendiri. Emang iya gitu. Saya tantang, ternyata enggak, sama aja. Terus juga jangan itu fokus ke kesalahan kita. Kalau kesalahan kan emang semuanya terjadi. Jadi kan sudah salah diabaikan gitu aja Iya, ya. kalau salah, kalau tipu apalagi gitu kan, ya abaikan. Iya, ya benar. Dilanjutkan, dilanjutkan itu ya. Terus juga harus fokus kepada materi. Itu yang lebih penting. Terus bagaimana tipsnya agar menjadi juara ketika berpidato bahasa Jawa ini? Berlatih dan berlatih. Berlatih dan berlatih. Iya. Ya, cara berlatihnya gimana? Cara berlatihnya ya awalnya kan emang coba-coba kan Bu. Saya juga kan kayak nggak tahu kalau ada bakat nih buat berpidato ya kan. Terpendam ya ternyata ceritanya. Awalnya juga itu awalnya tuh saya ditunjuk, dipanggil sama Bu Nia, disuruh ke ruangannya Bu Agung, ini ceritanya. Nggak apa-apa kan cerita ya. Iya, Oke. Terus di situ ada 3 orang, saya, Astia sama Mutiara itu kelas 9A. Di situ Bu, suara saya tuh kayak bener-bener nggak ada. Saya sakit, kalau dibilang sakit emang sakit. Ya, itu saya disediakan selembar kertas gitu, itu disuruh baca pakai nada berpidato katanya gitu. Awalnya saya nggak tahu kan. Terus Bu Agung bilang iya gitu, masuk gitu. Terus saya tanya, emang buat apa Ibu? Terus dijelas-jelasin ternyata lomba pidato. Saya kaget dong ya, kayak Nyangka kan ternyata buat lomba. Gak pernah ikut gini-ginian, tapi dulu pernah ikut mendongeng. Mendongeng kan bahasa Indonesia ya. Ini bahasanya bahasa Iya, Jawa. bahasa Jawa. Tantangan baru ini ya. Terus saya tanya-tanya, cari-cari juknisnya, ternyata itu bahasanya tuh harus bener-bener kayak yang halus gitu. Bisa ndak dicuplikan sedikit aja tampilan pidatonya? Tasya juga itu, penasaran Nora? ini. Penasaran Iya ya? kan Bu ya? Pemirsa tentunya juga sama dong. Saya sih mungkin nembangnya ya. Iya. Oh, Boleh, ya, Bang. ada tembang. Boleh lah, Coba, boleh. coba. Ya, coba deh. Ngilmu iku kelakone kanthi laku, lekase lawan khas, tegese khas nyantosani. Setya budya pangekesing dhuwur angkara. Ngilmu iku tegese kanthi ajeg. Siapapun yang belajar dengan tekun pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik. Wih, merinding dengernya Bu ya. Biasa ya. Luar Keren biasa. banget. Keren. Wow. Wah, semoga ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain ya, adik-adik kelas. Ayo nanti semuanya berprestasi. Ikuti mengukir. jejaknya Kak Naura ya. Ikuti jejaknya Kak Naura ini bisa berpidato menggunakan bahasa Jawa, nembang juga loh yo. Nembangnya Keren ya. halus banget, Bu, Iya. ya. Kira-kira aduh. Wah. Malah enggak nih. Iya. pengen juga nih. Pengen ya? Wow, luar Mau jabat, biasa. Tasya? Nggak bisa, tapi nggak bisa. Iya. Iya.
skillnya memang berbeda. Ini beda dengan Beda Karisa bidang. ini. Ya, ini dari Karisa ini beda lagi. Pengalamannya Karisa ini juga luar biasa. Mengukir tidak hanya ada di bidang bahasa loh ya. Iya. Tapi ini yang saya tanya bidang bahasa aja deh. Boleh? Oh, boleh ya? Boleh banget. Boleh, iya. Karisa, coba bisa diceritakan enggak pernah mengikuti lomba apa dalam bahasa kemarin? Kalau saya sendiri kemarin itu mengikuti lomba FLS 3N 2025 yang menulis cerita. Oh, menulis cerita. Iya, menulis cerpen itu. Cerpen. Iya. Kalau boleh tahu mengangkat apa ya kemarin cerpen? Kemarin ada beberapa tema yang disarankan dari juknisnya itu. Saya dan pembina saya Bu Ega itu mengambil tema kearifan lokal. Oh, kearifan lokal. Mengingat kan Pasuruan tuh banyak banget kearifan lokal kita kan. Pasuruan banyak loh ya kearifan lokalnya. banyak ada banget. Kipang ya. Ada Linggarjati, Linggarjati, ada Linggarjati, Kupang, ada Lima Bandeng Matahari Jelak. juga. Iya. Wow. Itu Karisa ngambil Banyak. apa ya kemarin ya? Kemarin kita ambil Bandeng Jelak. Bandeng jelak, wes luar biasa enak loh ya lagi jelak ini. Iya. Terus gimana Kemarin ceritanya? itu saya pertama kali itu dipanggil oleh Waka Kesiswaan Pak Coy. Itu tiba-tiba dipanggil, terus orangnya nanya, Karisa bisa membaca cerita. Awalnya tuh saya disuruh mendongeng. Ya, habis itu saya Sasaran utama. iya, saya tuh bilang, Oh. saya nggak bisa mendongeng, Pak. Habis itu saya bilang, itu saya ada tahu anak yang bisa mendongeng, Naura dari kelas 8D. Jadi lombanya Naura yang FLS 3N mendongeng itu karena saya nunjuk dia. Oh, kamu pilih yang menulis ini Iya, ya? terus saya disarankan ikut menulis cerita. Karena awalnya tuh saya tidak tahu apa-apa juga. Menulis cerita tuh gak pernah. Saya cuma sekedar baca novel-novel yang zaman sekarang anak muda gitu, Bu. Gak pernah kepikiran bisa menulis cerita pendek. Dan juga saya tuh dulu tuh sejujurnya kelas 8 sama kelas 7 tuh kayak pelajaran bahasa Indonesia itu saya tuh jelek. Oh, gitu. Iya, saya Tapi tuh alhamdulillah ya di kelas 9 ada Iya, perkembangan luar alhamdulillah, biasa. bener Iya. banget. Berarti suka ya dengan bahasa ya? Iya, kelas 9 saya mulai suka. Oh. Kelas 7 sama kelas 8 tuh kalau lihat bacaan kayak duh, Kayak bosen gitu kan. bosen Iya banget, kan? saya nggak suka. Tiap hari lihat tulisan. Hari lihat tulisan. Bosen ya Iya. kan, Nol? Ternyata sebenarnya punya potensi Iya, yang punya ada potensi. di dalam dirinya ternyata bisa Alhamdulillah. digali dan ketika dilombakan juara. Iya, Hebat ini luar biasa. Sebelum lomba kan kalian harus menguasai teknik menulis Iya. ya. Itu gimana itu? Teknik menulis apa saja yang perlu dikuasai? Kalau saya itu yang pertama harus memahami tema dari cerita yang akan saya angkat. Kan tadi saya ambil Bandeng Jelak. Jadi saya tuh sampai observasi ke daerah Jelak sana. Waduh, Iya. keren. Selain Bandeng Jelak itu kita juga ada mengangkat cerita tentang gunung sampah yang ada di sana. Jadi saya sampai ke gunung sampah di sana. Iya, aku ke gunung sampahnya. Iya. Itu kan waktu berapa hari itu ya observasi itu? 2 hari. 2 hari. Iya. Emangnya kalau nulis tanpa observasi itu bisa nggak? Gak bakal bisa, Nggak Bu. Karena bakal kita bisa, harus ya. tahu situasi dalam cerita yang mau kita angkat. Harus terjun langsung. Iya, harus ya. terjun langsung, Terus biar- baru kita bisa menulis dalam Bener, tulisan. biar Wow. cerita kita tuh jadi lebih hidup karena kita tahu suasana aslinya tuh kayak gimana sih gitu loh, Bu. Jadi saya ke sana ke observasi, saya karena pembina saya bilang, Tasya, catat semua yang kamu lihat dan kamu bau, pokok pakai semua indramu. Saya catat kalau di sana tuh maaf tempatnya bau ya kan karena dekat gunung sampah ya. Tahu sendiri sampah ditumpuk jadi tinggi menjulang gitu bau. Saya catat, panas teriknya saya catat, jalan yang bolong-bolong saya catat. Sebagai bahan itu Iya, nanti sebagai ya. bahan. Terus saya juga nyatet kayak di sebelah kanan ada sawah, sebelah kiri ada gubuk kecil, itu saya Jadi harus catat. diamati betul. Betul, lingkungan itu. sangat Karena detail. temanya ambil pada jelak, kemudian kita ambil Iya, dari situ apa bener. saja hal-hal penting ditulis gitu ya. Iya. Selain itu apa? Selain setelah mengikuti tema, adanya observasi. Habis itu kita harus mencari ide original yang sekiranya tidak ada di internet atau apa gitu. Saya kan kalau di apa namanya kan kita kan ini harus original kalau lomba FLS ini tidak boleh kayak browsing mencuri di internet, idenya harus benar-benar original. original karena Nggak dilombakan boleh. ya. Iya, dilombakan. Terus abis itu saya juga pertama itu buat kerangka ceritanya dulu kayak
orientasinya gimana, komplikasinya gimana. Karena ini lombanya menulis, perlu nggak waktu itu disiapkan bagaimana pembelajarannya terkait dengan ejaan? Ya, saya juga, pembina saya kan guru bahasa Indonesia, itu juga mengajarkan saya Ejaan ya, bagaimana caranya menulis Iya. judulnya, Terus gaya bahasa yang digunakan ada majas, ada bahasa majasnya Iya, ada ya. banyak. Itu yang ditekankan sama pembina saya, katanya buat keren majasnya sekali. banyak. Gitu. Ada kalimat langsungnya di dalam situ? Banyak Sekali. Iya, karena di Iya. situ juga mengangkat tema kayak pertemanan gitu. Jadi otomatis banyak kalimat langsungnya. Bisa sedikit cerita ndak bagaimana di dalam ceritamu itu ya cuplikannya aja lah, Sinopsis cerita yang saya tulis ya. Iya, sinopsisnya. Ini seingat saya aja ya, Bu. Iya, boleh. Saya juga boleh. agak lupa soalnya. Jadi itu cerita tentang tokoh utamanya itu Laras, punya 2 teman. Saya lupa namanya siapa. Nggak apa-apa. Ya, Ya, ini Laras. bagian lupa, penulisnya lupa ya. Iya, Naura itu gitu. sudah saya lupakan. Saya Jangan dilupakan Oh, deh. iya. Kasihan. itu Laras ini dia tuh anak yang kurang mampu. Ayahnya tuh cuma bekerja sebagai apa kalau nangkep ikan itu, Bu? Nelayan. Iya, nelayan. Terus habis itu dia tuh punya 2 teman. Nah, 2 temannya ini mampu gitu. Habis itu dia ini cukup berprestasi kan. Terus suatu waktu dia pas istirahat dipanggil sama gurunya ke ruang guru. Terus abis itu si Laras ini ternyata dapat info kalau dia disuruh ikut lomba karya ilmiah. Nah, di lomba karya ilmiah itu Laras ini bingung, handphonenya sudah rusak, laptop tidak punya. Kan itu kan juga pendukung karya ilmiah kan harus pakai itu ya. Terus akhirnya dia tuh kalut sama pikirannya. Ini kisahnya Camilo ya. Iya. Camilo ini. Dia kalut sama pikirannya. Dia tuh tipe anak yang ceria dan gak mau ngerepotin temen-temennya. Luar biasa. Iya, jadi dia nggak ngomong pertamanya ke temen-temennya. Terus kok temen-temennya lihat dia makin murung. Ditanya dong, kamu kenapa Laras? Baru Laras cerita, ini aku ada karya ilmiah cuma aku bingung gimana soalnya belum ada alat-alatnya. Kebetulannya waktu itu mereka itu lagi makan bandeng jelak di rumahnya Laras, hasil tangkepan ayahnya. Iya. Idenya muncul dari situ. Terus karena Laras udah cerita, teman-temannya minjemin laptop, bantu Laras. Dan dari makan bandeng jelak itu ada satu temennya yang ngerogotin sampai ke tulang-tulangnya gitu loh, Bu. Kayak saking enaknya makanan itu kan sampai kayak tulangnya tuh duri durinya. ikan itu sampai kayak diemut gitu, kayak suka banget kan. Terus sampai bersih gitu ya iya, makannya sampai bersih ada banget. dagingnya ya. Iya, sampai dagingnya nggak ada yang kesisa. Baru di situ idenya muncul, kenapa nggak bikin makanan dari duri bandeng jelak. Disitulah Laras bikin lomba karya ilmiahnya tuh ngangkat dari produksi duri bandeng jelak itu. Jadi durinya bandeng jelak itu bisa di presto, udah lembek, nanti baru dikasih tepung, dikasih berbagai macam rempah-rempah biar jadi ada rasanya gitu, digoreng, terus bisa jadi makanan yang enak banget. Dan itu beneran ada di Pasuruan loh guys. Iya, asli. Ide ceritanya itu menarik ya. Iya. Itu terinspirasi dari cerita apa ini kira-kira? Tidak ada, kita bener-bener kepikiran, mulai dari nol. Saya sama Bu Eka itu kan pertama bandeng jelak, terus kita mengangkat cerita pertemanan, udah dapet. Terus habis itu baru kita rangkai lagi, kenapa enggak waktu itu kita lihat dulu sih apa aja sih olahan dari bandeng jelak yang ada di Pasuruan. Kan kayak di bandeng jelak itu biasanya cuma diolah jadi bandeng bakar madu, bandeng balado. Kita mau nyari yang berbeda gitu ya. Dapat cemilan namanya tuh stik duri bandeng jelak. Dan itu ada di Pasuruan. Ada di Pasuruan. Bisa dibeli di daerah jelak sana. Kira-kira kalau ada lomba-lomba lagi ini tentang menulis suatu karya ini, pengen ikut lagi enggak Karisa?
Waduh. Wow, tentu dong ya. Ya, tentu tentunya dong. ikut. Soalnya Ya, sekali ikut Iya. langsung dapat juara. Iya, Keren loh ya. alhamdulillah. Berarti ada potensi Iya, yang sudah bener. dikeluarkan oleh Karisa sehingga Iya. dapat juara, memupuk prestasi. Iya. Waduh, luar Keren. biasa. Terima kasih. Bisa ini tipsnya agar menjadi juara ketika menulis itu gimana? Saya ketika menulis itu nggak cuma sekali nulis langsung jadi bagus gitu. Oh, iya, iya. Awalnya juga saya buat draft pertamanya. Saya disuruh menulis cerita, merangkai, terus saya serahkan ke Bu Ega. Kayak pertama direvisi, entah ejaannya, kata-kata yang tidak baku. Terus saya belajar, oh gitu ya Bu, oh gitu. Jadi Ya, saya dari dapat situ ya. dapat banyak hal-hal baru, mulai dari ejaannya gimana, Pembinaan khusus ya ini Iya, dapat bener. pembinaan khusus ya, luar biasa gimana ini. cara menyusun kalimat yang efektif Iya. gitu. Saya berlatih bisa terus. di sinopsisnya tadi kan sudah diceritakan Iya. ya. Tapi kalimat-kalimatnya masih diingat itu apa ya yang berkaitan yang di dalamnya ada majasnya gitu? Majasnya itu di awal ada Ingat kayak nggak kalimatnya? Seperti apa ya? gini kalau nggak salah ya Bu ya. Laras berjalan dengan kedua kakinya diselimuti oleh hangatnya matahari. Oh, diselimuti hangatnya matahari. Itu salah satunya kalau nggak luar biasa, luar biasa. Itu salah satunya. Tapi tidak satu ya, mesti banyak, Banyak. sekali. Iya, banyak karena sekali. ditekankan Ya Allah, majasnya keren harus banyak. sekali. Inilah bahasa. Iya. Indonesia itu kaya dengan bahasa ya. Bener. Tidak hanya bahasa Indonesia, Indonesia, tapi bahasa juga daerah. bahasa daerah. Banyak. Kalau kita kenal lebih jauh lagi, Indonesia itu beragam yang namanya bahasa. Nah, tapi kita wajib bisa ya, wajib bisa bisa bahasa bahasain. nasionalnya Iya. ya, bahasa nasional kita. Kira-kira kalau bahasa nasional kita ini nanti menjadi bahasa internasional, Wah, keren ya, banget. keren banget, bangga enggak ya? Bangga dong. Kita sebagai orang Indonesia itu pasti bangga, Iya. pasti bangga. Kepingin ya? Mau Boleh, Boleh kepingin lah. banget. Biar seperti Biar Indonesia makin dikenal di kancah itu, internasional iya, di kancah gitu. internasional. Tapi kalau sekarang saya lihat anak-anak muda itu sering menggunakan bahasa-bahasa alay ya. Oh iya, bahasa gaul. Iya. Kadang mengatakan itu bahasa gaul, itu bahasa alay, bahasa Malangan. Wah gitu ya, katanya begitu ya, alay gitu ya. Nah, padahal kita tuh harus bangga dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Cinta negara kita, cinta bahasa kita, bahasa persatuan. Ya. Ya. Kira-kira kalau Naura Siva ini suka enggak dengan bahasa Indonesia? Suka, tapi ini sudah merambah ya, sudah merambah sampai bahasa Jawa sudah mulai. Bahasa Inggrisnya sudah oke? Kalau saya lumayan bisa bahasa Lumayan Inggris. bisa. Ya, saya bisa bahasa Alhamdulillah. Inggris tuh lebih ke speaking sama apa tuh? Listening. Kalau Iya. kayak menyusun sebuah kalimat kayak itu saya nggak bisa. Masih kurang, itu ya. kurang masih, bisa. Masih belajar lagi. belajar ya. lagi. Iya. Yang penting kan menguasai bahasa ya. Iya. Nanti kalau ke luar negeri harus Bisa bahasa Inggris. Kalau ke Arab harus ngerti bahasa Arab. Oh. Tapi ini Karisa ini kan orang Medan ya. Iya. Nah, bahasa Medan nih. Bisa. Tahu ya saya. Bisa. Kosakata Medan yang aneh-aneh saya Oh, tahu. yang aneh-aneh yang tahu. Apa contohnya? Iya, Seperti apa? jadi kalau di sini pom bensin namanya kan pom bensin. Di sana bukan pom bensin tau. Apa ya? Galon. Oh, galon. Galon itu. Iya, kalau di sini kan galon itu tempat besar, ya. air. Iya. Nah, kalau kita tuh galon. Jadi Terus apa kayak lagi? awak mau ke galon. Saya tuh di sana waktu pulang kampung tuh saya bingung. Apa galon mah? Pom bensin deh. Gitu. Oh, iya. Iya. Terus di sana pasar, entah pasar buah, pasar sayur, pasar semuanya tuh disebutnya pajak, Bu. Oh, pajak. Iya. Jadi Dalam bahasa Indonesia pajak beda ya? iya, pajak kan. Jadi kemarin saya pagi-pagi diajak bude saya gini. Ca, mau ikut pajak ta? Pajak buah. Pajak buah. Kita mau bayar buah, bayar pajak. Gitu. Saya pikir gitu. Terus
Kata bapak saya, pajak itu pasar, Dek, pasar buah. Jadi di sana tuh dipisah-pisah, Bu. Pajak buah, pajak sayur, pajak kain, pajak Itu dalam bunga. pelajaran kita dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata serapan ya. Oh iya, kata serapan, kata bahasa serapan dari lain. bahasa Jawa macam-macam. Iya. Ada dari bahasa Medan, dari bahasa Inggris. Wow, semuanya. luar biasa. Inilah bahasa ya. Iya. Makanya kalau kita nggak paham bahasa, kita jadinya salah tafsir dong. Iya, bingung pasti. Iya, iya. Itu lucu sih. Ya, terima kasih Karisa, terima kasih Iya, Mbak. Naura. Terima kasih juga. Iya, ini bahasa merupakan simbol dari bahasa kita ya, Iya. simbol merupakan simbol. Wah, itu orang Jawa. Iya. Ada Identitas. ciri identitasnya, ada simbolnya Benar. ini ya. Terima kasih ya anak-anak ya. Ya, makasih juga. Oh, Iya, terima kasih udah menemani bagi-bagi kalian. cerita. Iya, kita sudah ditemani podcast kali ini tentang bahasa. Terima kasih, semoga bahasa-bahasa dapat kita gali lagi dengan Iya. punya bakat dan minat untuk belajar bahasa-bahasa yang lain ya. Sebagai prestasi yang luar biasa ini nanti dikembangkan terus ya sampai Iya. di SMA sampai di perguruan tinggi. Bakat kalian ada di bahasa, ada yang bahasa tulis, ada yang bahasa Lisan. Iya, inilah anak-anak ya. Iya. Ya. Dengan bahasa kita bisa menumbuhkan kompetensi, bisa menambahkan kecakapan berbahasa nasional yang baik dan benar. Bahasa Indonesia dan bahasa daerah ini perlu kita junjung tinggi sebagai bahasa persatuan cinta kita, bentuk cinta kita Bentuk kepada cinta Indonesia, negara Siapa kita? Indonesia. Terima kasih, selamat mengukir prestasi, sepansa Go fight green. Jaya dan energik, suara musik bergema. Ilmu kita raih bersama di sini dan sekarang. Ceria dan energik, suara musik bergema. Ilmu kita raih bersama di sini dan sekarang. Terinspirasi tiap hari di setiap pelajaran. Podcast ini untuk kita dengan semangat dan harapan.